Semakin hari semakin ruwet, riwet, sebelibet, dan segala macam lah soal kasus ijazah Pak Jokowi. Sekarang, wow, Pak JK merasa sangat-sangat keberatan karena sudah dilibatkan Rismon namanya mendanai isu ijazah Pak Jokowi. Dan beliau melapor, dan pada akhirnya rame. Ini luar biasa ini. Kita kupas, guys. Informasi update akan kami persembahkan untukmu. Jadi sekarang banyak yang mengatakan bahwasanya orang tidak percaya bahwasanya Rismon tidak mengatakan itu. Dalam arti Rismon mengatakan bahwa itu adalah AI, tapi orang nggak percaya. Orang percayanya itu benar-benar Rismon yang ngomong, kan gitu. Tapi, padahal, kalau kita lihat secara langsung memang, berkali-kali kita lihat, aku juga melihat beberapa kali video yang katanya menyebut nama Pak JK itu, sepertinya itu adalah AI, guys. Kenapa seperti itu? Kita lihatlah ini. Kita lihat ini, video ini. Saya Rismon Hasiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Oke, ini video yang beredar loh. Ada dua versi video yang beredar, dan satu lagi yang ini. Mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasiolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Nah, jadi kalau aku lihat dari mulut atau ejaan yang diucapkan sama Rismon tidak sesuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya Rismon atau suaranya. Kalian bisa perhatikan bahwasanya mulut si Rismon ngomong apa dan hasilnya apa, kan gitu. Dan ketika menyebut Pak JK atau penyebutan nama Pak Yusuf Kala, videonya beralih ke videonya Pak JK itu sendiri di dalam pesawat. Sampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Nah, tapi kita nggak usah terlalu bahas itu. Sekarang yang kita bahas adalah, karena itu sudah berjalan, karena ini kasus sudah berjalan, kemarin bahwasanya Pak JK itu sudah mendatangi Bareskrim dan melaporkan Rismon dan memberikan statement kepada media atau kepada wartawan. Sebenarnya kita nggak yakin memang bahwasanya Pak JK yang mendanai soal isu ini. Kita nggak yakin. Karena kalau misalnya Pak JK, apa sih kepentingan Pak JK untuk ini? Nah, tapi memang sudah beredar banyak bahwasanya ada nama besar, orang-orang besar yang mendanai ini. Tapi kita tidak merujuk sama Pak JK. Kita merujuk sama nama-nama besar yang mungkin, ya kalian bisa tahu sendirilah siapa. Bahkan nama-nama besar yang lain sebagian sudah juga diungkapkan oleh Rismon, tapi dengan inisial. Dia tidak ada menyebutkan nama. Karena itu memang terlalu berani dia kalau menyebutkan nama secara lengkap. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi kemarin Pak JK ketika ditanya wartawan, Pak JK menjawab seperti ini. Kita dengar. Kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Nah, tadinya kita memang nggak percaya bahwasanya Pak JK yang mendalangi kasus ini. Nggak mungkin. Tapi orang lain jadinya bertanya-tanya. Orang lain jadinya bermanuver pikirannya. Kenapa Pak JK ini mengatakan
Pak Jokowi itu sudah bisa lah menunjukkan ijazah yang asli. Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Harusnya kalau saya jadi Pak JK ya, ini kalau saya. Kalau misalnya saya itu sudah dituduh misalnya, ini bukan Pak JK, saya. Kalau misalnya saya dituduh mendanai isu ijazah Pak Jokowi ini. Misalnya saya orang besar nih. Terus saya datang ke Bareskrim, dan ketika ditanya wartawan, mungkin saya nggak ngomong seperti ini. Ya, sudah saatnya memang Pak Jokowi juga harus menunjukkan ijazahnya. Karena saya bilang, kita stoplah ini perkara ini dengan cara Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, kan gitu. Saya nggak bisa ngomong seperti itu. Sebenarnya tinggal saya bilang aja, kalau soal ijazah Pak Jokowi, saya tidak ikut campur. Yang saya permasalahkan hanyalah kenapa saya dilibat-libatkan, kenapa saya dituduh oleh si Rismon mendanai isu ijazah Pak Jokowi ini sebanyak 5 miliar. Saya hanya soal itu, makanya saya datang ke Bareskrim. Kalau untuk soal Pak Jokowi ijazahnya palsu atau enggak, saya tidak ikut campur. Kan gitu. Atau saya mungkin bisa kata seperti ini juga. Udahlah, ijazah Pak Jokowi itu tidak perlu diperdebatkan. Karena beliau sudah lewat, sudah membangun juga Indonesia selama 10 tahun. Dan sekarang dia sudah purna tugas 2 tahun. Jadi kalau misalnya kalian ragu soal ijazah dan tidak mau terjadi kedua kali, coba kalian tanya saja ijazah presiden aktif yang sekarang. Itu yang paling penting. Karena kalau Pak Jokowi kalian ungkit ijazahnya palsu atau enggak, dia sudah purna tugas dan sudah berlalu juga selama 2 tahun, dan dia sudah menjadi pejabat publik selama hampir 20 tahun. 5 tahun sebagai wali kota Solo, 2 tahun sebagai gubernur, dan 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau memang kalian merasa bahwasannya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, kenapa baru sekarang? Harusnya di tahun pendaftaran kemarin Pak Jokowi itu mendaftar sebagai wali kota, kalian sudah bertanya ke KPU, kalian sudah menyelidiki. Kalian tahu nggak kasus dari pencalonan JR Saragih waktu itu menjadi calon gubernur Sumatera Utara? Tahu nggak? Harusnya kalian tahu. Nah, calon gubernur Sumatera Utara kemarin JR Saragih itu tidak bisa mencalon sebagai gubernur Sumatera Utara. Itu kemarin masalahnya adalah ijazah, makanya dia tidak jadi mencalon. Nah, yang benar itu adalah seperti itu, dicegat di awal. Bayangkanlah kemarin kalau misalnya JR Saragih itu lolos dan pada akhirnya dia terpilih, tapi dia sudah menjabat dan membangun, tapi ketika udah selesai baru kalian ributin, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Dan harusnya kita sebagai pejabat-pejabat yang sudah pernah, bahkan kita bilang pernah menjadi wakilnya Pak Jokowi juga, gitu loh. Kenapa kita tidak memberikan atmosfer yang tenang ya, yang tenang, yang istilahnya kita memberikan arahan atau wejangan atau semacam kata-kata penyejuk lah buat masyarakat Indonesia supaya tidak terlalu mengurusin ijazah. Jadi orang pada akhirnya bisa berpikir, bisa bermanuver pikirannya. Pak JK ini datang ke Bareskrim tadinya mengurusi atau melaporkan soal keterlibatannya dia dengan urusan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, tapi kenapa di sisi lain dia mengatakan stoplah kericuhan ini dengan cara Pak Jokowi sudah bisalah menunjukkan ijazah aslinya. Kan gitu. Jadi kayak kalian bisalah mengerti maksudku. Satu sisi Pak JK melaporkan bahwasanya dia tidak terlibat. Di sisi lain dia ngasih statement bahwasanya stoplah dengan cara Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Mungkin kalian juga sudah mengerti apa maksud dan apa makna dari statementku ini kan, gitu. Jadi, nah, terus kita bisa bilang lagi sebenarnya. Kalau kita bilang Pak JK dengan Pak Jokowi, mungkin tidak jauh bedanya. Yang satu Presiden 2 periode, yang satu Pak JK Wakil Presiden 2 periode. Meskipun dengan presiden yang berbeda 2 kali kan. Nah, tapi kita bayangkan guys, kita bayangkan berapa kasus
berapa tuduhan, berapa fitnah yang dilayangkan orang-orang kepada Pak Jokowi. Berapa coba? Kalian mungkin bisa mengingat-ingat selama Pak Jokowi menjadi presiden, dan ketika dia udah menjadi presiden pun, dia diisukan atau difitnah dengan hal-hal yang tidak baik waktu dia menjabat sebagai gubernur dan wali kota. Bukan hanya soal presiden yang dipermasalahkannya, tapi soal wali kota dan gubernurnya. Nah, belum lagi dia selama menjadi presiden. Fitnah, hoax, ujaran kebencian, bahkan kita bilang mahasiswa-mahasiswa yang notabene kita katakan ya belum punya sepak terjang yang luar biasa seperti Pak Jokowi, seperti pejabat-pejabat yang lain yang mungkin lebih pantas untuk memprotes Pak Jokowi pada saat itu. Nah, tapi mahasiswa dulu ada yang bilang dia adalah king of lip service. Gitu kan? Belum lagi dia dibilang PKI, belum lagi dia dibilang ijazah palsu, belum lagi dia bilang korupsi wus, belum lagi dibilang korupsi segala macam lah, IKN. Itu yang masih baru-baru ya. Kalau kita ulik lagi ke belakang, hal-hal yang dikaitkan dengan Pak Jokowi soal fitnah itu luar biasa. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah Pak Jokowi dengan sebegitu riwetnya yang dia hadapi soal fitnah, sepertinya belum pernah melaporkan polisi. Sepertinya belum pernah bolak-balik. Kalau kita lihat dari kasus yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu, harusnya Pak Jokowi udah hampir setiap bulan nih datang ke Bareskrim untuk melapor. Itu maksud saya. Harusnya. Nah, tapi Pak JK ini saya rasa sepertinya masih sekali dituduh atau difitnah yang seperti ini ya. Berbeda hal ketika sudah kasus ini, habis itu Pak JK sekarang sudah banyak lagi isu-isu yang lain-lain kita dengar ya. Tapi kan ini baru sekarang. Nah, tapi Pak JK ini mendapati bahwa dirinya diisukan mendanai ijazah Pak Jokowi ini, langsung melapor polisi, langsung melapor ke Bareskrim. Memang itu sih sepenuhnya ada hak dari Pak JK. Tapi kita hanya mau mengingat kembali gitu. Kenapa begitu kontras perbandingannya? Pak Jokowi yang harusnya mungkin setiap bulan bisa datang ke Bareskrim atas tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan yang sering didapati oleh Pak Jokowi, tapi dia justru tidak datang dan memilih untuk diam. Tapi Pak JK sekarang difitnah soal ini, dia datang ke Bareskrim. Oke, nggak ada masalah. Itu urusan mereka, kan gitu. Cuman dari sini kita bisa belajar bahwasanya Pak Jokowi ternyata punya kebesaran hati yang luar biasa. Bahkan dia adalah seorang mantan presiden yang notabene, kita tahu mantan presiden itu pastinya martabatnya, prestasinya, dan segala macam itu pasti di atas wakil presiden. Iya dong ya. Itu kita tidak bisa membantah ya. Tidak bisa membantah. Presiden dan wakil presiden lebih tinggi presiden. Meskipun sekarang udah sama-sama purna, kan gitu. Jadi guys, kalian bisa simpulkan apa yang saya maksud. Oke? Jangan lupa kalian subscribe video ini guys. Kalian like dan komen dan bagikan. Dan tentunya kita di sini memberikan informasi-informasi yang tidak menyebarkan hoax ya. Kita anti hoax dan pastinya dukung terus channel ini supaya channel ini bisa memberikan informasi terupdate terus buat kalian. Thank you guys.